Halo semuanya, pernah kepikiran nggak gimana sih caranya pendidikan itu bisa membentuk anak yang nggak cuma cerdas otaknya, tapi juga bijak hatinya? Nah, hari ini kita bakal bongkar sebuah kurikulum yang super unik dari PAUD Aisyah. Mereka punya konsep keren yang disebut pembelajaran mendalam. Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar ya. Pertanyaan yang kayaknya dipikirin semua guru dan orang tua di dunia. Gimana caranya bikin proses belajar itu benar-benar kena di hati anak, bukan cuma masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Ini tantangan kita semua, dan Aisyah punya jawaban yang menarik banget. Dan inilah jawabannya, pembelajaran mendalam atau deep learning. Tapi ini bukan sekedar metode loh, ini lebih ke filosofi yang melihat anak itu sebagai manusia seutuhnya. Tujuannya apa? Simple tapi dalam, menciptakan suasana belajar yang penuh kesadaran, punya makna dan yang paling penting, bikin anak senang. Oke, biar lebih kebayang, ini dia peta perjalanan kita beberapa menit ke depan. Pertama, kita bakal bedah apa itu pembelajaran mendalam. Terus, kita intip nilai-nilai dasar yang jadi fondasinya. Ketiga, kita kenalan sama 3 pendekatan Islami yang unik banget. Dan terakhir, kita lihat gimana semua ini diterapin di sekolah. Udah siap? Yuk, kita mulai. Oke, kita masuk ke babak pertama, pendekatan pembelajaran mendalam. Jadi apa sih maksudnya? Yuk kita lihat gimana filosofi yang kelihatannya besar ini diubah jadi kegiatan seru di sekolah. Nah, alur di gambar ini tuh intinya. Semuanya berawal dari 3 pengalaman kunci. Belajar yang berkesadaran, yang bermakna, dan yang menggembirakan. 3 hal ini ibarat mesinnya, yang ngegerakin semua proses untuk ngebentuk anak jadi pribadi yang utuh. Terus, gimana cara kerjanya? Lewat 4 pilar ini nih. Olah pikir buat ngesah otak, olah hati buat ngebentuk akhlak, olah rasa buat mempertajam kepekaan, dan olahraga buat kesehatan fisik. Jadi, ini bukan cuma ngejar pinter akademik, tapi membangun manusia yang seimbang luar dalam. Keren kan? Ujung-ujungnya tujuannya apa? Ya ini, buat mencetak lulusan dengan 8 dimensi profil ini. Dari mulai iman dan takwa, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, sampai jago kolaborasi dan komunikasi. Ini dia, profil lengkap anak-anak yang diharapkan lahir dari kurikulum ini. Oke, kita geser ke bagian kedua. Kalau tadi kita udah lihat mesinnya, sekarang kita lihat fondasinya. Nilai dasar kurikulum Aisyah. Ini nih yang jadi jiwanya pembentukan karakter anak. Fondasinya itu berdiri di atas 3 pilar yang nggak terpisahkan. Iman, ilmu, dan amal. Urutannya penting banget. Semuanya dimulai dari iman di dalam hati. Iman itu kemudian dikuatin sama ilmu. Dan terakhir, iman dan ilmu itu harus kelihatan dalam bentuk amal perbuatan. Jadi ini kayak siklus yang saling menguatkan. Dan diagram ini ngegambarinya dengan pas banget. Di tengah-tengah itu ada paham Islam yang jadi pusatnya. Dari situ memancar keluar nilai iman, ilmu, dan amal. Terus berkembang lagi jadi karakter-karakter kayak spiritual, berkemajuan, yang akhirnya ngebentuk cara anak berinteraksi sama dunia di sekitarnya. Lanjut ke bagian ketiga, dan ini seru banget. Gimana caranya Aisyah menyatukan nilai-nilai Islam ke dalam pelajaran sehari-hari? Nah, mereka pakai 3 pendekatan unik, Bayani, Burhani, dan Irfani. Apaan tuh? Yuk kita bedah satu-satu. Yang pertama, Bayani. Gampangnya, ini pendekatan lewat teks. Sumber belajarnya langsung dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi, anak-anak dari kecil udah dikenalin sama ayat-ayat dan hadis pilihan yang pas buat umur mereka. Fondasinya kuat dari awal. Yang kedua, Burhani. Kalau Bayani tadi fokus ke teks, Burhani ini fokusnya ke realitas, ke dunia nyata, alam sekitar, sejarah, masyarakat. Itu semua jadi laboratorium belajarnya. Jadi Al-Quran itu nggak cuma dihafal, tapi jadi inspirasi buat mengamati dan memahami isi dunia. Dan yang ketiga, yang melengkapi semuanya adalah Irfani. Ini pendekatan yang pakai intuisi dan pengalaman langsung. Pengetahuannya datang dari hati dan rasa yang terasah. Tujuannya buat menumbuhkan kearifan dan akhlak mulia. Ini tentang belajar pakai hati. Oke, kita udah ngomongin filosofi, nilai, sama pendekatannya. Keren-keren semua kan? Tapi pertanyaannya sekarang, wujudnya di kelas tuh kayak gimana? Yuk kita lihat gimana semua teori tadi jadi nyata. Jadi gini, kurikulum Aisyah ini tuh hasil kawin silang yang cerdas antara 2 hal, kurikulum nasional dari pemerintah sama kurikulum khas Aisyah yang namanya AIK. Dua-duanya dijalin jadi satu, saling melengkapi. Terus, AIK itu apa sih? Itu singkatan dari Al-Islam, Keaisyahan, dan Kemuhammadiyahan.
Inilah DNA-nya kurikulum ini. Isinya ada 7 area utama, dari mulai akidah, akhlak, sejarah Islam, sampai pengenalan bahasa Arab. Lengkap banget. Nah, penerapannya tuh bisa kita lihat di kegiatan sehari-hari. Contohnya pas circle time kayak di foto ini. Nilai-nilai AIK itu nggak diajarin kayak pelajaran matematika, tapi disisipin lewat cerita, nyanyian-nyanyian Islami, dan doa-doa harian. Jadi udah jadi kebiasaan. Ingat kan pilar menggembirakan yang tadi kita bahas? Nah, ini dia wujudnya. Lewat belajar sambil main, anak-anak jadi bebas eksplorasi. Mereka belajar, berkreasi, dan kerjasama dengan cara yang paling alami buat mereka, yaitu bermain. Bahkan kegiatan seni pun bisa jadi ajang belajar loh. Kayak di foto ini, anak-anak lagi bikin logo Muhammadiyah pakai bahan-bahan dari alam. Ini contoh nyata gimana identitas organisasi, yaitu keaisyyahan dan kemuhammadiyahan, bisa masuk lewat kegiatan kreatif. Dan belajar itu nggak harus di dalam kelas terus. Foto ini nunjukin gimana pendekatan burhani atau belajar dari realitas itu diterapin. Anak-anak diajak keluar, berinteraksi langsung sama masyarakat, misalnya ke pasar. Pelajaran jadi nyambung sama dunia nyata. Biar nilai-nilai intinya terus terulang sepanjang tahun, ada beberapa tema wajib. Tema-tema kayak aku bangga jadi anak muslim, atau indahnya persahabatan, ini jadi semacam benang merah yang menyatukan semua kegiatan belajar. Jadi, pesannya konsisten tersampaikan. Pada akhirnya, semua kerumitan kurikulum ini muaranya cuma satu, yaitu visi yang indah ini, untuk terbentuknya tunas insan pembelajar yang bertakwa. Jadi tujuannya bukan sekedar bikin anak pintar, tapi menanam benih-benih pembelajar yang soleh yang akan terus tumbuh sepanjang hidup mereka. Sebuah pengingat buat kita semua bahwa pendidikan sejati adalah tentang membentuk manusia seutuhnya. Terima kasih sudah menyimak.